Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita begitu banyak nikmat, baik itu kesehatan jasmani maupun kesehatan rohani, sehingga kita masih dapat melaksanakan ibadah puasa. Yang kedua, tidak lupa pula kita sholawat serta salam kita anjurkan, kita kirimkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana telah mengantarkan kita dari zaman kegelapan hingga zaman keterang-menerangan. Maka dari itu, marilah kita berselawat kepada Nabi Muhammad dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tanpa mempanjang mukadimah, langsung saja ana akan menyampaikan sedikit kultum atau materi ana, yang ini tentang nuzul Quran atau tahapan diturunkannya kitab umat Islam. Kalau kita membahas tentang Al-Quran, mungkin para hadirin sekalian sudah tahu, Al-Quran itu merupakan mukjizat yang diturunkannya kepada Nabi Muhammad SAW perantara malaikat Jibril, menjadi petunjuk umat manusia dalam mengarungi samudera kehidupan ini. Dalam prosesnya, nuzul Quran atau tahap diturunkannya Al-Quran termaktub dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 143 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang artinya bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi umat manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu antara hak dan yang batil. Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya Al-Jami' lil Ahkamil Quran menjelaskan, selain Al-Quran, kitab-kitab lain juga diturunkan di bulan Ramadan. Contohnya yaitu Suhuf Ibrahim diturunkan pada malam pertama Ramadan, dan yang kedua, Nabi Musa menerima kitab Taurat pada malam ke-6 Ramadan, dan yang ketiga, Nabi Isa menerima kitab Injil pada malam ke-13 Ramadan. Kalau kita bahas secara keseluruhan tentang Al-Quran, mulai dari ayat yang jelas sampai ayat yang samar, dan mulai dari nasikh sampai mansukh, semua itu memberikan petunjuk bagi umat manusia. Selain itu, Al-Quran juga dilengkapi dengan adanya bayyinat, yaitu menjelaskan tentang halal, haram, nasihat, dan hukum. Sedangkan Al-Furqan adalah yang membedakan antara yang hak dan yang batil. Tahapan diturunkannya Al-Quran menurut Imam Al-Qurtubi adalah bahwa mayoritas ulama sepakat tahapan diturunkannya Al-Quran dibagi menjadi dua tahapan. Tahapan pertama adalah turun sekaligus pada Lauh Mahfuz ke langit dunia pada malam Lailatul Qadar. Sedangkan tahapan kedua adalah secara beransur-ansur dilihat dari situasi dan kondisi. Pendapat ini selaras dengan keterangan Profesor Quraisy Shihab yang lebih menyoroti pada sisi bahasa. Menurutnya, setidaknya ada dua kata yang berkaitan dengan proses turunnya Al-Quran, yaitu dari kata anzala dan nazala. Kedua kalimat tersebut merupakan derivasi dari kata nazala, yang artinya adalah turun. Lafaz anzala digunakan pada umumnya untuk diturunkannya Al-Quran secara utuh atau dari Lauh Mahfuz ke langit dunia. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Qadar ayat 1, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Yang artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Sedangkan kata nazalah didefinisikan dengan proses turunnya Al-Quran dengan bertahap-tahap selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Isra ayat 106 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'u 'alan nas 'ala muqsi wa nazzalnahu tanzila. Yang artinya, Al-Quran kami turunkan secara beransur-ansur agar engkau Muhammad membacakannya kepada manusia secara perlahan-lahan, dan kami menurunkannya secara bertahap. Sekian dari ana yang dapat ana sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan menjadi penyemangat untuk kita terus membaca Al-Quran. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.